Oke, baik teman-teman, kita masuk ke video kedua ya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu internet. Nah, internet merupakan singkatan dari interconnection networking. Nah, internet ini berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Nah, jadi secara kata per kata, internet itu memiliki definisi jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulannya dari definisi internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Selanjutnya, apabila digambarkan secara fisik, ini dianalogikan sebagai jaring laba-laba yang meliputi yang menyelimuti bola dunia. Jadi terdiri dari titik-titik yang saling terhubung, nah seperti gambar yang ini ya. Jadi ini adalah bola dunia, kemudian ini internet seperti jaring laba-laba dan ada titik-titik yang terhubung. Kira-kira gambarnya seperti ini jika dianalogikan. Kemudian selanjutnya, node bisa berupa komputer, jaringan lokal, ataupun peralatan komunikasi, sedangkan garis penghubung antara simpul disebut tulang punggung, backbone, yaitu media komunikasi terestrial, kabel, serat optik, microwave, radiolink, maupun satelit. Nah, node ini terdiri dari pusat informasi dan database peralatan komputer dan perangkat interkoneksi jaringan, serta peralatan yang dipakai pengguna untuk mencari, menempatkan, dan atau bertukar informasi di internet. Kemudian, sejarah perkembangan internet nanti kita akan membahas ada dua sejarah. Yang pertama, sejarah internet di dunia dan sejarah internet ketika mulai masuk Indonesia. Kita bahas bersama. Internet pada awalnya itu dikembangkan oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad 19 dan semulanya teknologi ini dipergunakan terbatas itu hanya untuk keperluan militer saja. Pada saat ini di negara maju internet hampir menjadi kebutuhan primer. Nah, terus juga lanjut, jadi ada layanan yang ditawarkan internet pun semakin lengkap, komunikatif, dan memanjakan konsumen dalam akses internet. Ada teknologi ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, yang populer beberapa tahun belakangan ini membuat internet menjadi kebutuhan yang dapat dinikmati dan diakses secara seharian atau 24 jam penuh. Nah, jadi pada awalnya pemakaian internet ini hanya terbatas untuk saling mengirim surat elektronik atau electronic mail atau kita kenal dengan sebutan email. Kemudian WWW ini adalah World Wide Web, mulai populer digunakan sekitar awal abad 90-an dengan menggunakan berbagai browser seperti Netscape, Internet Explorer, kalau sekarang ada Opera, Google Chrome. Jadi intinya browser yang membantu kita untuk mencari apapun di internet. Nah, terus juga sejarah internet bermula pada tahun 1969 di mana Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk dan ditugaskan untuk melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi paket switching. Jadi ada khusus tim penelitian mengenai jaringan komputer yang ditugaskan untuk melakukan riset bagaimana jaringan komputer. Kemudian jaringan pertama itu dibangun membutuhkan 4 tempat. Hingga tahun 1972, jaringan ini telah menghubungkan lebih dari 20 host dan disebut sebagai ARPANET. Nah, ARPANET ini kemudian menjadi backbone internet working, institusi pendidikan, penelitian, dan industri, dan juga kontraktor, terutama yang berkaitan dengan jaringan militer atau MILNET. Selanjutnya masuk ke 1980-an, tepatnya 1986, ARPANET mulai dikomersialkan dengan mengisolasikan jaringan internet. Mengisolasikan jaringan militer maksudnya. Nah, terus National Science Foundation atau NFS kemudian membiayai pembongkaran backbone ARPANET dan menjadi backbone internet komersial dan dikelola oleh Advanced Network Service. Jadi ada beberapa pergantian nama ya. Nah, terus juga masuk. Nah, ini adalah
Andrew ini pada tahun 1996 memiliki andil besar dalam perwujudan internet dengan tergabungnya jaringan regional seperti SPAN, jaringan fisika energi tinggi, BitNet, jaringan mainframe IBM, IRM, jaringan akademis Eropa yang dipergunakan pula di Eropa Timur dan ditambah dengan sejumlah link yang dapat beroperasi pada 64 kbps sampai 2 mbps pada tahun 1998. Jadi pergerakan internet itu semakin ada perubahan ya, setiap tahun dari ke tahunnya itu ada kemajuan. Kemudian, nah ini kita akan membahas sejarah internet di Indonesia. Jadi awalnya itu jaringan internet di Indonesia itu dikenal dengan nama Paguyuban Network. Nah, Paguyuban Network ini memiliki arti semangat kekeluargaan atau kerjasama karena terjadi berikut adanya keakraban antara para anggota yang mengembangkan teknologi ini. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya, jadi orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah bernama Joseph Luhukai. Dia adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan Uinet dan melibatkan 5 universitas yang saling terhubung. Ada apa aja? Ada Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Kemudian beliau mencetak prestasi dengan menghubungkan jaringan internet yang ada di Indonesia masuk ke ranah global. Ini terjadi pada kisaran 1984. Tapi jaringan ini tidak berkembang karena memang ada masalah dan memang pada saat itu infrastrukturnya masih kurang memadai. Kemudian masuk ke selanjutnya, ada terobosan baru yang datang, di mana dari kegiatan di Amati Radio, khususnya di Amati Radio Club atau ARC ITB tahun 1986 dengan hanya modal pesawat Transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudira Pratama dengan komputer Apple II milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB-nya seperti Harya Sudira Pratama, terus juga ada Chandra Pramudito, Suyono, dan lain-lain ya. Mereka berguru pada senior amatir. Ada senior amatir radio seperti Robi, ada kemudian Ahmad Zaini, dan Yus untuk mempelajari paket radio pada band 40 yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Nah, ini kenapa PowerPoint-nya tidak disingkat-singkat, karena ini banyak tahun dan juga nama-nama orang, nanti kalian bisa baca-baca mandiri ya, baca-baca lagi. Kemudian, merekalah nih yang mulai mengkaitkan jaringan amatir bulletin board system atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server. Nah, BBS amatir radio di seluruh dunia agar jadi email itu dapat berjalan secara lancar. Setelah itu masuklah atau berdirilah PT Indo Internet dan PT Pos Indonesia yang mengembangkan Wasantara Network. Kemudian ada juga Indosatnet dan Telkomnet yang bergerak di bidang penyedia jasa Internet Service Provider. Jadi menurut Asosiasi Penyelenggara Internet Jasa Internet Indonesia, pada tahun 1998 saja sudah tercatat ada 138.000 pelanggan ISP dengan 512.000 pengguna internet. Jadi udah cukup banyak ya. Nah, merekalah yang mulai mengkaitkan. Nah, terus meskipun pengguna teknologi tergolong banyak, namun tidak menjadikan indikasi sudah merata. Jadi kan kalau zaman dulu memang dari infrastruktur dan belum semua orang juga menyadari pentingnya internet ya. Kalau sekarang kan udah banyak orang dan internet tuh dilibatkan di mana-mana. Kemudian untuk membuat internet dapat diakses di semua kalangan tanpa harus memiliki PC, maka mulai 1996 itu mulai muncullah yang namanya warnet atau warung internet yang dikenakan tarif per jam. Jadi 1996 itu mulai sangat banyak bisnis-bisnis tentang warung internet. Nah, sampai sekarang kita bisa menikmati internet hanya dengan smartphone atau gadget kita. Jadi untuk teman-teman silakan gunakan secara bijak akses internet untuk mencari hal-hal yang positif ataupun bermanfaat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Materi kali ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.